Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami dengan jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Adapun judul proyek dari tugas kami yaitu pengolahan data arus kas Pangkalan Pasir Cahaya Lamboy. Berikut nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Ira Dulestari dengan NIM 11210368. Saya Utin Nur Alia 11210296. Saya Bung Erlanda dengan NIM 11210230. Kami dari kelas 11 3D30, Prodi Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika Kota Pontianak. Berikut ini adalah pembahasan dari topik-topik yang nanti akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga proses sistem dan kekurangan, yang keempat cara mengatasi, yang kelima sistem berjalan, yang keenam activity diagram dan jenisnya, dan yang ketujuh yaitu spesifikasi sistem berjalan dan jenisnya, berikutnya penutup. Baiklah, kita akan langsung mulai saja presentasinya. Baiklah, untuk sesi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai sejarah. Jadi Pangkalan Pasir Cahaya Lamboy itu merupakan sebuah usaha yang awalnya dimiliki oleh sebuah keluarga. Namun saat ini usaha Pangkalan Pasir itu telah dijalankan dan dipimpin oleh salah satu anak lelakinya hingga sampai sekarang, yaitu Bapak Gusti. Pada saat itu pegawai yang bekerja hanya 4 orang saja, tetapi saat ini pegawai yang bekerja itu sudah ada sebanyak 8 orang. Selanjutnya, struktur dan organisasi. Yang pertama yaitu direktur, di mana fungsinya itu adalah memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari sekretaris, bendahara, dan pengelola. Sedangkan yang kedua itu sekretaris, di mana fungsi dari sekretaris ini adalah pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penyiapan program kerja dan pelaporannya. Dan yang ketiga yaitu bendahara, di mana fungsi dari bendahara ini adalah menerima, menyimpan, menyetor, membayar, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dari kas. Berikutnya, yaitu proses sistem yang berjalan di Pangkalan Pasir Cahaya Lamboy, yaitu sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Pada Pangkalan Pasir ini masih bersifat manual, yaitu menggunakan buku jurnal dalam pendataan penerimaan dan pengeluaran kas. Namun, saat masih dicatat ini bentuknya itu sederhana serta masih belum efektif dalam pembuatan. Berikutnya, dari proses sistem yang berjalan ternyata terdapat kekurangan, yaitu terjadinya kesalahan bahkan kecurangan yang sering terjadi pada saat proses penerimaan dan pengeluaran kas oleh seorang bendahara, atau hilang dan rusaknya data itu juga dapat terjadi. Bahkan data tersebut itu dapat dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang harus segera ditangani karena permasalahan di atas itu dapat menimbulkan kerugian pada Pangkalan Pasir Cahaya Lamboy. Nah, untuk cara mengatasinya itu sudah selayaknya Pangkalan Pasir Cahaya Lamboy ini menggunakan sistem yang terkomputerisasi, seperti dalam bahasan dari program penerimaan dan pengeluaran kas yang kami angkat, yaitu aplikasi pendataan penerimaan dan pengeluaran kas pada Pangkalan Pasir Cahaya Lamboy. Program ini memiliki database yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, baik data penerimaan maupun pengeluaran kas, sampai ke transaksi yang terjadi. Ini dapat diminimalisir tindak kecurangannya. Selanjutnya, pada sistem berjalan, pada perencanaan aplikasi ini, kami membuat satu level pengguna yang bisa mengakses semua halaman yang telah ditentukan, yakni bendahara. Di mana analisa kebutuhan ini pada saat sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada Pangkalan Pasir Cahaya Lamboy sebagai berikut. Yang pertama, bendahara itu harus masuk terlebih dahulu untuk mendapat akses sistem. Yang kedua, bendahara dapat mengelola data dan jenis pengeluaran. Yang ketiga, bendahara dapat mengelola data sumber kas. Yang keempat, bendahara dapat mengelola data tujuan kas. Yang kelima, bendahara dapat mengelola data pengguna. Yang keenam, bendahara dapat mengelola pemesanan barang. Yang ketujuh, bendahara juga dapat mengelola pengiriman barang. Kemudian bendahara dapat mengelola pembayaran dan bendahara dapat mengelola pelaporan. Berikut tadi adalah sesi penjelasan dari saya.
Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang activity, diagram, dan jenisnya. Berikut ini diuraikan activity diagram setiap proses dari aplikasi pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran kas pada pangkalan pasir Cahaya Lambo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, activity diagram halaman masuk. Activity ini yang pertama itu dari bendahara harus masuk terlebih dahulu dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Kemudian, sistem akan memproses nama pengguna dan kata sandi yang dimasukkan. Jika bendahara memasukkan nama pengguna dan kata sandi salah, maka sistem akan kembali menampilkan halaman masuk di mana bendahara harus memasukkan lagi nama pengguna dan kata sandinya. Jika nama pengguna dan kata sandi yang dimasukkan benar, maka bendahara akan masuk ke dalam halaman menu utamanya. Ini ada gambaran tentang proses pemasukan alur kas. Selanjutnya, activity diagram halaman data jenis pengeluaran. Untuk mengelola data jenis pengeluaran, bendahara memilih menu master. Kemudian, sistem menampilkan submenu dari menu master. Bendahara pilih submenu data jenis pengeluaran dan sistem penampilan halaman data jenis pengeluaran. Bendahara lalu memilih tombol tambah untuk memasukkan data, dan sistem akan mengaktifkan halaman data jenis pengeluarannya. Bendahara memasukkan data, lalu bendahara memasukkan data. Jika bendahara pilih tombol batal, maka data yang telah diisi akan terhapus dan halaman akan kembali terkunci. Jika bendahara pilih tombol simpan dan data yang dimasukkan salah atau ada yang kosong, maka sistem akan menampilkan pesan, "Data tidak boleh kosong, silakan dilengkapi." Jika data yang dimasukkan lengkap, maka data akan tersimpan dan ditampilkan dalam tabel. Bendahara lalu memilih tombol cari untuk mencari data, kemudian bendahara memilih salah satu data untuk bisa mengubah dan menghapus data. Nah, di sini ada contoh tabel activity diagram dari bendahara hingga menampilkan data yang sudah dibikin. Oke. Selanjutnya activity diagram halaman data sumber kas. Nah, untuk mengelola data sumber kas, bendahara memilih menu master. Kemudian, sistem menampilkan submenu dari menu master. Bendahara pilih submenu data sumber kas dan sistem penampilan halaman data sumber kas. Bendahara memilih tombol tambah untuk memulai memasukkan data. Sistem akan mengaktifkan halaman data sumber kas. Bendahara memasukkan data. Jika bendahara pilih tombol batal, maka data yang telah diisi akan terhapus dan halaman akan kembali terkunci. Jika bendahara pilih tombol simpan dan data yang dimasukkan salah atau ada yang kosong, maka sistem akan menampilkan pesan, "Data tidak boleh kosong, silakan lengkapi data yang dimasukkan dengan lengkap," maka data akan disimpan dan ditampilkan dalam tabel. Bendahara memilih tombol cari untuk mencari data, kemudian bendahara memilih salah satu data untuk pilih mengubah dan menghapus data. Bendahara lalu memilih tombol hapus untuk menghapus data. Bendahara pilih tombol ubah, maka data telah diubah disimpan ditampilkan dalam tabel. Untuk keluar, bendahara pilih tombol keluar, maka akan ke halaman menu utama. Nah, di sini juga ada cara dari bendahara ke menu tabel.
Oke, selanjutnya activity diagram halaman data tujuan kas. Untuk mengelola data tujuan kas, bendahara memilih menu master, kemudian sistem menampilkan submenu dari menu master. Bendahara lalu memilih submenu data tujuan kas dan sistem penampilan halaman data tujuan kas. Selanjutnya, bendahara memilih tombol tambah untuk memulai memasukkan data, sehingga sistem akan mengaktifkan halaman data tujuan kas. Terus, bendahara memasukkan data. Jika bendahara pilih tombol batal, maka data yang telah diisi akan terhapus dan halaman yang akan kembali terkunci. Jika bendahara pilih tombol simpan, data yang dimasukkan salah dan ada yang kosong, maka sistem menampilkan pesan. Data tidak boleh kosong, silakan dilengkapi. Jika data yang dimasukkan lengkap, maka data akan disimpan dan ditampilkan dalam tabel. Bendahara memilih tombol cari untuk mencari data, kemudian bendahara memilih salah satu data untuk mengubah dan menghapus data, dan bendahara memilih tombol hapus untuk menghapus data. Selanjutnya, bendahara pilih tombol ubah, maka data yang telah diubah disimpan dan ditampilkan dalam tabel. Untuk keluar, bendahara pilih tombol keluar, maka akan ke halaman menu utama. Nah, di sini juga ada tabel proses bendahara memilih menu master dan sampai ke menu utama. Selanjutnya, activity diagram halaman data pengguna. Nah, di sini untuk mengelola data pengguna, bendahara memilih menu master, kemudian sistem menampilkan submenu dari menu master. Bendahara memilih submenu data pengguna dan sistem menampilkan halaman data pengguna. Dan selanjutnya bendahara memilih tombol tambah untuk memulai memasukkan data. Sistem yang akan mengaktifkan halaman data pengguna yaitu bendahara memasukkan data, lalu jika bendahara pilih tombol batal, maka data yang telah diisi akan terhapus dan halaman akan terkunci kembali. Jika bendahara pilih tombol simpan dan data yang dimasukkan salah atau ada yang kosong, maka sistem akan menampilkan pesan yaitu data tidak boleh kosong, silakan lengkapi. Jika data yang dimasukkan lengkap, maka data akan disimpan dan ditampilkan dalam tabel. Selanjutnya, bendahara memilih tombol cari untuk mencari data, kemudian bendahara memilih salah satu data untuk bisa mengubah dan menghapus data. Dan untuk bendahara pilih tombol hapus untuk menghapus data. Berdasarkan pilihan tombol ubah, maka data akan telah diubah, disimpan, dan ditampilkan dalam tabel. Untuk keluar, bendahara pilih tombol keluar, maka akan ke halaman menu utama. Di sini ada tabel dari bendahara memilih menu master hingga ke menu utama. Selanjutnya, activity diagram pemesanan barang. Dalam tabel ini terlihat proses pengiriman barang. Terdapat tiga aktor, yaitu bendahara, supir, dan pelanggan. Bendahara lalu mengecek surat jalan untuk diberikan kepada supir. Kemudian supir mengirim barang dan surat jalan kepada pelanggan. Pelanggan menerima barang dan surat jalan. Nah, di sini ada diagram pemesanan barang dari pelanggan, lalu ke bendahara, dari bendahara lalu ke pegawai. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang bendahara dapat mengolah pembayaran. Yang terlihat pada gambar di samping
ada dua aktor, pelanggan dan bendahara. Pelanggan melakukan pembayaran kepada bendahara, bendahara memberikan nota kepada pelanggan, dan pelanggan menerima nota. Selanjutnya, bendahara dapat mengolah pelaporan. Yang terlihat pada gambar di samping terdapat dua aktor, yaitu bendahara dan pemilik. Bendahara mencetak semua laporan dan memberikan kepada pemilik. Lalu pemilik menerima laporan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Adapun dokumen masukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama dokumen, nota pembelian. Fungsinya sebagai bukti pembelian barang dan arsip nota. Yang ketiga, sumber, toko. Tujuan bagian bendahara, untuk medianya kertas. Frekuensi, setiap terjadi transaksi pembelian. Untuk formatnya lampiran A1. Untuk yang kedua, nama dokumen, rekap hasil penjualan pasir dan batu. Fungsinya sebagai bukti hasil penjualan pasir dan batu. Sumber, pengelola. Tujuannya sebagai bendahara. Media, kertas. Frekuensi, setiap 1 bulan sekali. Format, lampiran A2. Diteruskan dengan spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Adapun bentuk dokumen keluaran adalah sebagai berikut. Nama dokumen, laporan kas umum, fungsinya untuk mengetahui kondisi keuangan. Sumber, bagian bendahara, untuk tujuan, pemilik, untuk medianya, kertas, untuk frekuensinya, setiap ada transaksi, formatnya lampiran B1. Penutupnya, kesimpulan, setelah melihat permasalahan sistem yang sedang berjalan pada pangkalan pasir cahaya Lamboy, khususnya dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas, penulis mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, sistem yang berjalan masih sangat manual, di mana pencatatan, penerimaan dan pengeluaran kas masih menggunakan buku jurnal sehingga mempersulit bendahara dalam membuat laporan. Serta dengan menggunakan buku jurnal pembuatan laporan tidak efisien karena data dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, aplikasi pendataan, penerimaan dan pengeluaran kas pada pangkalan pasir cahaya Lamboy diolah oleh bendahara. Ketiga, aplikasi pendataan penerimaan pengeluaran kas ini mengolah data jenis pengeluaran, data sumber kas, data tujuan kas, data pengguna, transaksi penerimaan kas hasil penjualan pasir dan batu, transaksi penerimaan kas-kas lain, dan transaksi pengeluaran kas. Yang keempat, laporan hasil pada aplikasi pendataan penerimaan dan pengeluaran kas. Ini adalah laporan penerimaan kas hasil penjualan pasir dan batu. Laporan penerimaan kas lain-lain, laporan pengeluaran kas, dan laporan kas umum. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.